calling, girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Ramandani dari S1 Manajemen FEB UNJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Manajemen Risiko dengan judul Manajemen Risiko Pribadi, Identifikasi, Penilaian, dan Perencanaan Proteksi Asuransi. Manajemen risiko adalah proses yang harus menjadi bagian integral dari seluruh aktivitas kita, termasuk kehidupan mahasiswa. Faktanya, mahasiswa adalah kelompok yang sangat rentan secara finansial, belum mandiri secara ekonomi, namun menghadapi resiko yang nyata setiap harinya. Proyek ini hadir untuk menjembatani teori di kelas dengan realita kehidupan saya sebagai mahasiswa. Sebelum menilai resiko, kita perlu mengenal profil subjeknya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri. Saya berusia 20 tahun, mahasiswa aktif S1 Manajemen FEB UNJ yang berdomisili di Jakarta Utara dan tidak memiliki tanggungan finansial. Aktivitas utama saya sehari-hari berfokus pada kegiatan akademik kampus. Dalam menjalankan rutinitas tersebut, saya mengandalkan moda transportasi umum, yaitu bus Transjakarta dan juga ojek online. Sumber pendapatan saya ada dua. Yang pertama ada uang saku dari orang tua sekitar 30.000 hingga 40.000 per hari, dan juga beasiswa KIP kuliah sebesar 8,4 juta per semester. Aset utama yang saya miliki adalah laptop, smartphone, dan juga tabungan pribadi yang saya fungsikan sebagai dana darurat sederhana. Di sini, saya akan mengidentifikasi 8 kategori resiko yang relevan dengan kehidupan saya. Masing-masing resiko ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dan berpotensi untuk menghambat kelancaran studi serta stabilitas keuangan saya. Berdasarkan risk register personal, hasilnya 1. Skor untuk risiko jiwa ditetapkan pada angka 1 untuk kemungkinan ataupun dampak. Sangat rendah karena usia saya masih muda, kesehatan dapat terkontrol, dan tidak ada tanggungan finansial, sehingga tidak memicu guncangan ekonomi bagi pihak lain. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk risiko kesehatan, skornya cukup tinggi, kemungkinan 4 dan juga dampaknya 3, karena saya memiliki kondisi darah rendah dan riwayat pingsan di transportasi umum karena kelelahan beraktivitas. Walaupun mitigasi biaya ini telah dilakukan melalui BPJS, namun resikonya ini tetap berdampak moderat karena dapat menghentikan produktivitas dan juga cukup membahayakan keselamatan. Lalu yang ketiga, pada resiko kecacatan, skor kemungkinan ditetapkan di angka 4 dan dampak di angka 3. Hal ini didorong oleh tingginya ancaman kecelakaan lalu lintas akibat dominasi kendaraan berat di rute harian saya, yaitu di Jakarta Utara. Nah, karena kemampuan fisik itu adalah modal utama untuk kelangsungan studi, maka asuransi kecelakaan diri menjadi instrumen proteksi utama di masa depan. Selanjutnya, pada resiko pencurian aset, skor kemungkinan berada di level 4, mengingat tingginya kerawanan lingkungan yang dibuktikan dengan 2 kali insiden kehilangan motor. Meski demikian, kerugian finansialnya masih berdampak kecil pada level 2, karena mobilitas saya kini bertumpu pada transportasi umum. Lalu selanjutnya, resiko properti, skor kemungkinan berada di angka 4 dan dampak di angka 3. Selain banjir, ancaman terbesarnya adalah pencurian. Saya memiliki pengalaman rumah dirampok dan kehilangan aset berupa laptop serta ponsel. Dampaknya cukup signifikan karena langsung melumpuhkan alat pendukung akademik dan juga mengganggu stabilitas finansial. Lalu selanjutnya, pada resiko stabilitas pendapatan finansial, skor kemungkinan ditetapkan pada angka 2 dengan tingkat dampak di angka 4. Meski jarang terjadi, namun dampaknya ini sangat fatal. Terhentinya dana beasiswa ini akan langsung mengancam kelangsungan studi akibat terbatasnya dana darurat. Dan yang ketujuh, yaitu terkait dengan resiko tanggung gugat, skor kemungkinannya itu berada di angka 1 dan dampaknya berada di angka 2. Potensi saya dituntut itu sangat minim karena saya tidak memiliki bisnis ataupun aset sewaan yang berpotensi untuk memicu tuntutan pihak ketiga. Dan yang terakhir, untuk risiko digital, karena saya rutin membawa laptop di kendaraan umum, skor kemungkinannya itu di angka 3 dan dampaknya itu di angka 2. Resikonya cukup nyata, entah itu perangkat rusak di jalan atau data tugas yang hilang terkena cyber attack. Meski membutuhkan biaya perbaikan, dampaknya itu masih tergolong kecil karena kerugian yang ditimbulkan itu lebih ke arah penghambatan tugas-tugas kuliah. Nah, hasil penilaian ini kemudian dipetakan ke dalam risk heat map, matriks 5x5 dengan sumbu kemungkinan dan juga dampak. Di sini terlihat resiko 2, 3, dan 5, yaitu kesehatan, kecacatan, dan juga properti berada di zona oranye, yaitu level tinggi yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Visualisasi ini membantu saya untuk melihat dengan jelas mana yang harus ditangani terlebih dahulu.
Selanjutnya, mari kita bahas 3 resiko prioritas yang semuanya memiliki skor 12. Untuk prioritas yang pertama ada resiko kesehatan. Saya memiliki kondisi medis darah rendah. Riwayatnya sudah terbukti. Saya pernah pingsan di Transjakarta akibat kelelahan. Nah, dengan mobilitas harian yang tinggi, resiko ini bisa kambuh kapan aja dan langsung menghentikan aktivitas akademis saya. Sedangkan untuk prioritas yang kedua adalah resiko kecacatan. Setiap hari saya melewati jalur di Jakarta Utara yang menjadi rute utama truk kontainer dan kendaraan berat. Nah, jika terjadi kecelakaan fatal, dampaknya itu bisa permanen, yaitu menghentikan studi selamanya. Lalu selanjutnya, prioritas yang terakhir, prioritas ketiga ada resiko aset properti. Rumah saya sudah 2 kali dirampok. Total yang hilang itu 1 motor, 2 laptop, dan juga 1 HP. Kehilangan perangkat belajar ini akan berdampak langsung pada akademik dan juga keuangan saya. Di sisi lain, Jakarta Utara juga rawan banjir musiman yang membuat resiko ini menjadi prioritas. Nah, setelah mengetahui 3 risiko prioritas, saya melakukan gap analysis, yaitu membandingkan proteksi yang sudah ada dengan yang seharusnya ada. Saat ini, satu-satunya proteksi yang saya miliki itu adalah BPJS Kesehatan. Hasilnya, risiko kesehatan berstatus gap parsial. Sebenarnya BPJS sudah membantu, namun tidak cukup untuk biaya dokter spesialis dan juga obat di luar tanggungan. Dan selanjutnya, untuk risiko kecacatan dan juga properti itu berstatus gap kritis, di mana tidak ada proteksi sama sekali. Artinya, jika 2 resiko tersebut itu terjadi, maka seluruh beban finansial itu jatuh ke saya dan juga keluarga secara mandiri. Berdasarkan gap analisis tadi, saya merancang 3 skema proteksi komersial. Yang pertama, untuk resiko kesehatan, saya memilih Aksa Good Health dari PT Aksa Financial Indonesia. Alasan utamanya, telekonsultasi tanpa batas dengan dokter umum dan juga spesialis. Layanannya digital dan juga cashless, serta sangat cocok untuk kondisi darah rendah saya yang bisa kambuh secara mendadak. Nah, dengan premi yang efisien, mulai dari 105.000 per bulan, polis ini bisa memberikan manfaat perlindungan rawat inap hingga 60 juta rupiah per tahun, serta santunan harian lewat rawat inap sebesar 500.000. Lalu yang kedua, untuk resiko kecacatan, saya memilih FWD Insurance bebas aksi flash, yaitu dengan premi jangka pendek sebesar 180.000 per 3 bulan, asuransi ini memberikan santunan cacat tetap sebesar 50 juta rupiah dan biaya medis sebesar 5 juta per kejadian. Nah, produk asuransi ini memberikan perlindungan finansial tinggi di jalur transportasi rawan truk kontainer dan efisiensi proses klaim secara daring yang menjadikan produk ini jadi instrumen proteksi yang sangat adaptif. Lalu yang ketiga, terkait dengan pengalihan risiko properti, saya memilih produk Zurich Asuransi Rumah Tinggal dengan uang pertanggungan sebesar 50 juta rupiah khusus untuk perlindungan isi bangunan. Nah, dengan premi yang ringan sebesar 174.000 per tahun, paket ini mengcover 100% risiko perampokan dan juga banjir. Pilihan ini didasari sesuai dengan kebutuhan agar stabilitas finansial tidak kembali anjlok. Nah, jika resiko pencurian ini akan terulang. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini terjangkau bagi mahasiswa? Nah, bisa kita lihat pada tabel, dengan asumsi total pendapatan bulanan saya sebesar Rp1.500.000, rasio premi ini hanya 12% dari penghasilan, yang masuk dalam kategori sangat sehat. Kenapa? Karena alokasi ideal proteksi adalah 10-15%. Sisanya sebesar 88% masih lebih dari cukup untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan juga kebutuhan akademik. Nah, agar tidak membebani arus kas sekaligus, implementasi dilakukan dalam 3 fase. Fase yang pertama itu adalah di bulan pertama, segera mengambil Aksa Good Health. Ini sangat mendesak karena kondisi darah rendah bisa kambuh kapan saja, dan harus ada telekonsultasi yang siap untuk diakses. Fase yang kedua, yaitu di bulan kedua, mengaktifkan FWD bebas aksi flash. Dengan premi tunggal sebesar Rp180.000, proteksi untuk 1 semester itu sudah terjamin dari risiko kecelakaan di jalur truk kontainer. Lalu di fase yang ketiga itu ada di bulan keempat atau saat ada dana sisa, yang dimana saya akan mengambil asuransi rumah tinggal untuk properti. Sementara menunggu resiko pencurian itu bisa dimitigasi secara fisik, secara mandiri dengan mengunci ganda rumah misalnya. Tentunya ada keterbatasan dalam analisis ini. Penilaian skor bersifat subjektif tanpa data statistik resmi dan asumsi finansialnya itu masih statis, belum memperhitungkan inflasi ataupun keterlambatan beasiswa. Namun, keterbatasan ini justru menunjukkan bahwa manajemen risiko itu harus dievaluasi secara berkala, bukan sekali jadi.
Proyek ini memberikan satu kesimpulan fundamental, yaitu manajemen risiko dan juga asuransi adalah instrumen strategis untuk memproteksi kelangsungan studi dari ketidakpastian. Nah, ini bukan cuma soal kekhawatiran berlebih, melainkan langkah mitigasi proaktif yang memungkinkan kita untuk fokus sepenuhnya pada pencapaian akademik. Sekian dari saya, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Audio Jungle.